Maya menatap sekelilingnya dengan tatapan kosong, merasa semakin terperangkap dalam jaring kehidupan yang ia sendiri tancapkan. Di tengah kemewahan rumah Salim yang megah, di balik tirai kemasan yang menutupi jendela besar, ia menyadari bahwa dunia ini bukan lagi miliknya. Tidak pernah ia bayangkan, hidup yang ia jalani sebagai TKW cantik di negeri orang akan berujung pada sebuah pengorbanan besar yang terus menghantui malam-malamnya. Sejak awal keberangkatannya ke luar negeri, Maya tahu bahwa setiap langkahnya adalah sebuah kebohongan. Namun, ia tidak punya pilihan. Semua itu demi keluarga. Fahri, suami pertama yang ia tinggalkan di kampung halaman, adalah lelaki sederhana yang selalu menjadi penopang hidupnya. Sejak mereka menikah di usia muda, kehidupan mereka hanya bergantung pada harapan dan kerja keras. Namun, seiring berjalannya waktu, ekonomi semakin sulit. Fahri tidak bisa memberikan apa-apa, dan Maya, dengan hatinya yang berat, memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Setiap bulan, ia mengirimkan uang kepada Fahri, berharap bahwa itu bisa menjadi obat untuk kemiskinan yang mendera mereka. Ia mencintai Fahri, tetapi cinta itu harus bersanding dengan kenyataan pahit bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar cinta untuk bertahan hidup. Namun, semua berubah ketika Salim datang dalam hidupnya. Salim adalah seorang pengusaha kaya yang menjadi majikan Maya di tanah asing. Di balik ketenaran dan kekayaannya, Salim adalah pria yang terperangkap dalam kesepian yang mendalam. Ia tidak pernah menikah, dan seluruh hidupnya hanya berfokus pada bisnis. Disinilah Maya, dengan pesona dan kebaikannya, memasuki kehidupannya. Salim tertarik padanya sejak pertama kali melihatnya, dan meskipun Maya tahu bahwa ia tidak bisa memberikan perasaan yang sama seperti yang ia miliki untuk Fahri, ia tidak bisa menolak tawaran pernikahan Salim yang penuh dengan kemewahan. Perasaan itu, meskipun terpaksa, akhirnya tumbuh. Salim memberinya kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan, kemewahan yang menggoda, tapi di balik itu semua, ada rasa bersalah yang terus menghantuinya. Maya tahu bahwa ia tidak bisa hidup dengan dua identitas, tetapi keadaan memaksanya untuk bertahan. Dalam hatinya, ia mencintai Fahri, suaminya yang sederhana dan penuh kasih sayang, meski hidup mereka jauh dari kata sempurna. Sementara itu, di sisi lain, Salim memberikan segala sesuatu yang Maya impikan, kekayaan, kebebasan, dan sebuah kehidupan yang penuh dengan janji akan masa depan yang cerah. Namun, ada satu hal yang selalu mengusik Maya, ia harus menyembunyikan semuanya. Ia harus menjaga jarak antara dua dunia yang tidak pernah boleh bertemu. Suatu kebohongan yang semakin besar setiap harinya. Suatu malam, saat Salim sedang sibuk dengan urusan bisnisnya, Maya duduk di balkon rumah besar itu, menatap bulan yang sama yang pernah ia lihat bersama Fahri. Dalam kesunyian itu, ia berpikir betapa beratnya kehidupan yang ia jalani. Ia harus menutup rapat-rapat semua perasaan, menyembunyikan kenyataan bahwa ia memiliki dua suami yang tidak tahu apa-apa tentang satu sama lain. Namun, kebohongan itu semakin lama semakin sulit untuk dipertahankan. Setiap kali menerima telepon dari Fahri, hatinya selalu berat. Setiap kali berbicara dengan Salim, rasa bersalah selalu mengikutinya. Pagi itu, kebohongan itu hampir terungkap. Salim mengajak Maya untuk menemani pertemuan penting dengan seorang pengusaha dari Indonesia yang kebetulan sedang berada di negara itu. Tanpa Maya ketahui, pengusaha itu adalah Fahri, suami pertamanya. Mereka bertemu di sebuah kafe mewah yang terletak di pusat kota. Salim memperkenalkan Fahri sebagai teman bisnisnya, sementara Maya hanya bisa terdiam, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Tak ada yang tahu bahwa mereka adalah dua orang yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan wanita yang sama. Ketegangan mulai terasa, namun Maya berusaha keras untuk tetap tenang. Hati Maya berdegup kencang saat Salim berbicara dengan Fahri tentang bisnis mereka. Semua tampak berjalan lancar, tetapi di dalam dirinya, sebuah perasaan panik mulai merasuki. Ia tahu bahwa takkan ada yang bisa menghindari kenyataan bahwa kedua dunia ini akhirnya akan bertabrakan. Takdir seperti sudah memutuskan untuk menguji kebohongan yang telah ia bangun selama ini. Di balik senyumannya yang dipaksakan, Maya merasa dunia yang telah ia bangun selama ini akan runtuh begitu saja. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Dua pria yang begitu penting dalam hidupnya akhirnya akan mengetahui segala sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat. Dan saat pertemuan itu berakhir, dengan kedua pria itu berpamitan, Maya tahu bahwa semuanya hanya tinggal menunggu waktu.
Sebuah rahasia besar yang selama ini ia coba sembunyikan akan segera terbongkar, dan tidak ada yang bisa menghentikan roda kehidupan yang terus berputar. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa lebih berat bagi Maya. Meskipun Salim dan Fahri berpamitan dengan hangat, ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Di dalam hatinya, semua perasaan itu bergejolak. Ia tahu, apapun yang terjadi, waktu yang telah ia habiskan untuk menutupi kebohongan ini sudah semakin menipis. Ketika malam tiba, dan Salim tertidur dengan tenang di sampingnya, Maya merasa seperti seorang wanita yang telah kehilangan kendali atas hidupnya. Semua keputusan yang pernah ia buat seolah kembali menghantuinya. Ia bertanya-tanya apakah ia akan mampu menghadapi kenyataan yang sebentar lagi akan datang. Di sisi lain, Fahri yang kembali ke kampung halaman setelah pertemuan itu, mulai merasakan ada yang aneh. Tentu saja, ia tak mencurigai apapun tentang hubungan Maya dengan Salim, namun ada sesuatu yang tidak biasa dalam sikap istrinya selama beberapa bulan terakhir. Maya seringkali menghindari telepon atau pesan darinya, jarang memberikan kabar, dan tak pernah pulang ke rumah seperti dulu. Namun, Fahri masih percaya pada istrinya, tidak ingin menduga yang buruk. Ia hanya berfokus pada pekerjaan dan kesehatan ibunya yang semakin memburuk. Tetapi, ada rasa tidak nyaman yang terus berkembang di hatinya, meskipun ia berusaha untuk menahannya. Suatu malam, Maya menerima pesan dari Fahri yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. "Maya, apakah kamu bisa pulang minggu ini? Ibu sedang tidak enak badan, aku sangat membutuhkanmu." Hati Maya terasa seperti dihantam batu. Ia ingin segera kembali ke kampung halaman, tetapi ia tahu, perjalanan pulang berarti menghadapi sebuah pilihan yang lebih sulit, kembali kepada Fahri, atau tetap tinggal dengan Salim yang mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar padanya. Tetapi, kebohongan yang ia buat semakin sulit untuk dijaga, dan ia merasa semakin terkepung oleh hidupnya yang penuh dengan rahasia. Keesokan harinya, Salim menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Maya. Ia melihat Maya yang tampak gelisah, seringkali memandangi ponselnya dengan wajah cemas. Salim, yang sudah mulai merasa sangat terikat dengan Maya, mencoba mendekatinya. "Maya, ada apa? Kenapa kamu tampak begitu khawatir akhir-akhir ini?" tanyanya, dengan nada lembut. Maya menatapnya, mencoba menahan air mata yang sudah hampir tumpah. "Tidak ada, Salim. Hanya, ada beberapa hal yang harus aku pikirkan." Salim mencengkeram tangan Maya dengan penuh perhatian. "Kamu tahu, aku selalu ada untukmu, kan?" katanya, tanpa menyadari bahwa Maya justru merasa semakin jauh dari keduanya, Fahri dan Salim. Maya menatap wajah Salim yang penuh perhatian itu, tetapi hatinya terasa hampa. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa mengungkapkan kenyataan yang tak mungkin diterima oleh Salim, apalagi Fahri? Ia terjebak dalam sebuah dilema yang tak ada jalan keluarnya. Keputusan itu semakin sulit, dan setiap kali ia berusaha melangkah maju, bayangan Fahri dan Salim terus menghantui pikirannya. Rasa bersalah yang ia pendam semakin menggerogoti, seakan mengingatkannya bahwa kebohongan ini akan segera terbongkar. Dan hari itu, akhirnya datang juga. Pada malam yang sama, Salim pergi untuk bekerja, meninggalkan Maya sendirian di rumah. Ponsel Maya bergetar, dan ketika ia melihat layar, ia hampir tidak bisa percaya apa yang ia baca. Pesan dari Fahri, "Maya, aku baru saja bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa kamu ada di sini, di luar negeri. Aku datang ke kota ini. Bisakah kita bertemu?" Hatinya terhenti sejenak. Dunia yang ia bangun dengan penuh kebohongan, akhirnya mulai runtuh. Di luar sana, Fahri, suami yang ia tinggalkan, yang ia cintai dengan segala kekurangannya, ternyata tahu segalanya. Ia akan bertemu dengan Fahri, tetapi Maya tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Maya segera meninggalkan rumah Salim tanpa memberitahunya. Langkah kakinya berat, dan jantungnya berdegup keras. Ia menuju tempat pertemuan yang disepakati dengan Fahri, yang ternyata sudah menunggunya di sebuah kafe sederhana di pusat kota. Saat mata mereka bertemu, Maya bisa merasakan betapa besarnya kebingungannya. Fahri menatapnya dengan penuh harapan, tetapi di balik matanya, ada kecurigaan yang semakin jelas. "Maya," kata Fahri pelan, "aku tidak tahu harus bagaimana. Tetapi aku merasa ada yang tidak beres." Maya menunduk, tidak tahu harus mulai dari mana. Ia ingin berkata, tetapi kata-kata itu terasa terlalu berat untuk diucapkan. Fahri memegang tangannya dengan lembut, namun Maya bisa merasakan getaran yang penuh ketegangan.
Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan, Maya. Apakah ini tentang Salim? Maya merasa seolah seluruh dunia runtuh di atasnya. Semua yang ia sembunyikan, semua yang ia coba tutupi selama ini, akhirnya terungkap. Fahri, aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini, ucap Maya dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Fahri hanya terdiam, menatap Maya dengan perasaan campur aduk. Hatinya hancur, namun ia berusaha menahan amarah yang mulai membakar. Tak ada lagi kebohongan yang bisa ia percayai. Semua yang ia tahu tentang istrinya, kini terungkap dalam sekejap. Maya merasakan tubuhnya gemetar, seakan seluruh kekuatannya terkuras habis dalam beberapa detik. Ketika mata Fahri menatapnya dengan penuh kekecewaan, hati Maya merasa seperti terbelah. Suara getaran di dalam dirinya tak bisa ia bendung lagi. Fahri, aku minta maaf, ucap Maya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, kata-kata itu terasa begitu kosong, tak cukup untuk menghapus luka yang tercipta akibat kebohongan besar yang telah ia bangun. Fahri, yang sudah menunggu di kafe itu dengan harapan yang tulus, tampak kaku. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan terluka yang membakar dalam dirinya. Fahri menarik napas panjang, mencoba meredam emosinya yang mulai meledak. Jadi, semua ini hanya kebohongan? Tanyanya, suaranya serak. Maya hanya bisa menunduk, tak mampu lagi bertahan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Fahri. Aku benar-benar tidak tahu, kata Maya dengan suara patah. Tangan Fahri menggenggam erat gelas kopi di depannya, seakan mencoba menahan dirinya agar tidak meledak. Kau menikah dengan dua orang tanpa memberitahu kami satu sama lain, Maya. Aku merasa seperti aku bukan suamimu lagi, katanya, suaranya mulai bergetar menahan amarah yang tak bisa ia pendam. Di sisi lain, di rumah Salim, perasaan yang sama mencengkeram hati Maya. Di luar kafe tempat ia bertemu dengan Fahri, malam semakin larut, namun pikirannya terus berputar. Tanpa ia sadari, Salim sedang menunggu di rumah, dengan harapan bahwa Maya akan kembali dengan penjelasan. Maya tahu bahwa ia tidak bisa menghindar lagi. Setiap langkahnya menuju kebenaran hanya membawa lebih banyak luka. Salim yang selama ini begitu mempercayainya, kini akan mengetahui bahwa dirinya adalah bagian dari kebohongan besar yang telah berlangsung begitu lama. Ia terjebak dalam rasa bersalah yang begitu dalam, tidak tahu bagaimana cara keluar dari pusaran ini. Kembali ke kafe, Fahri akhirnya berdiri, meninggalkan kursinya dengan langkah yang berat. Maya, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Aku rasa kita sudah tidak bisa melanjutkan ini, ucapnya pelan. Maya merasa seperti tersayat oleh setiap kata yang keluar dari mulut Fahri. Fahri, jangan begini. Aku masih mencintaimu, Maya memohon, suaranya hampir pecah. Tetapi Fahri tidak menoleh. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi setelah ini? Semua yang kita bangun, semua yang kita impikan, ternyata hanya kebohongan, kata Fahri sambil melangkah pergi, meninggalkan Maya sendirian dengan kebingungannya yang semakin dalam. Maya memandang Fahri yang pergi dengan langkah mantap, dan dalam sekejap, seluruh dunia seakan runtuh di atasnya. Semua yang ia perjuangkan selama ini, untuk melindungi keluarga, untuk memberikan kebahagiaan, justru berakhir dengan kehancuran. Ia merasa seolah ia telah menghancurkan kedua pria yang begitu berarti dalam hidupnya, tanpa bisa memperbaikinya. Aku harus jujur pada Salim, pikir Maya, meski rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Tanpa membuang waktu lagi, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Salim, meski ia tahu tak ada lagi jalan mundur. Salim sedang duduk di ruang tamu, wajahnya tampak serius, meskipun ia berusaha menyembunyikan kecemasan di matanya. Maya, aku menunggu penjelasanmu, kata Salim dengan suara yang penuh harap. Maya menghela napas panjang dan memutuskan untuk duduk di sampingnya. Salim, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu, ucap Maya dengan suara rendah. Salim menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu dengan sabar, meskipun rasa cemas perlahan merayapi hatinya. Maya menundukkan kepala, seakan semua kata yang ia ingin ucapkan telah terpendam begitu lama. Aku punya suami lain, Salim. Suami yang tinggal di kampung halaman, kata Maya akhirnya, suaranya penuh penyesalan. Salim terdiam, seperti tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Wajah Salim berubah seketika, ketegangan di udara bisa dirasakan dengan jelas, dan suasana di dalam ruangan itu semakin mencekam. Jadi selama ini, aku hanya bagian dari kebohonganmu juga.
Tanya Salim, suaranya kini terdengar sangat dingin. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini, Salim. Aku terjebak dalam kebohongan yang aku buat sendiri. Aku ingin menyelamatkan mereka semua, tapi justru aku yang menghancurkan semuanya, ucap Maya, mencoba menjelaskan dengan suara yang penuh kesedihan. Salim berdiri, matanya penuh amarah dan kekecewaan. Kau tahu, Maya, aku benar-benar mempercayaimu. Aku memberimu segalanya, bahkan aku memberimu kebebasan yang tidak pernah kau miliki. Tapi kau malah memberi aku kebohongan. Aku tidak bisa melanjutkan ini, kata Salim dengan suara penuh ketegasan. Maya merasakan dunia seakan berputar sangat cepat, tetapi ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Kepercayaan yang ia bangun dengan Salim selama ini, telah hancur dalam sekejap, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari semua pilihannya. Maya terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Salim, yang dulu begitu penuh perhatian padanya, kini tampak sangat jauh, bahkan lebih dingin daripada sebelumnya. Dalam hatinya, Maya tahu bahwa ia telah kehilangan dua dunia sekaligus. Salim, pria yang memberinya kehidupan yang penuh kemewahan dan kenyamanan, kini menjauhkan dirinya darinya. Begitu juga Fahri, suaminya yang dulu ia cintai dengan tulus, kini menatapnya dengan kekecewaan yang tak bisa ia atasi. Dua pria itu kini bagaikan dua kutub yang tidak bisa ia satukan, dan Maya terjebak di tengah-tengahnya, berusaha mencari jalan keluar dari labirin kebohongan yang ia ciptakan. Salim berdiri di depan Maya, matanya tajam memandangnya dengan penuh kemarahan yang tersembunyi. Kau harus memilih, Maya. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini lagi, kata Salim dengan suara serak, penuh kebingungan dan kekecewaan. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa seperti terperosok ke dalam jurang yang dalam. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku tidak ingin kehilanganmu, Salim, tetapi aku juga tidak bisa meninggalkan Fahri, ucap Maya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Salim menggelengkan kepala, seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Fahri, Salim hampir berteriak, jadi selama ini, aku hanya bagian dari pelarianmu. Kau tahu, Maya, aku benar-benar percaya padamu. Aku memberimu segalanya, dan inilah balasannya. Semua ini hanya ilusi. Salim menatapnya dengan mata yang tajam, dan Maya merasa setiap kata yang keluar dari mulut Salim menghujam hatinya. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa menjadi bagian dari kebohongan besar yang kau buat, lanjut Salim, suaranya semakin keras. Maya ingin menangis, ingin meruntuhkan tembok kebohongan itu dan memberi penjelasan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Salim sudah terlalu terluka. Maya mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut, tetapi Salim hanya mengangkat tangannya, tanda agar Maya berhenti berbicara. Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Aku sudah cukup mendengar semuanya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini, katanya dengan suara datar namun penuh amarah. Maya merasa lelah, sangat lelah, seperti ia telah berjalan begitu jauh namun tidak pernah mencapai titik tujuan. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai, justru malah menghancurkan mereka satu persatu. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, seakan langit turut merasakan kesedihan Maya. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, memandang Salim yang kini duduk dengan kepala tertunduk, memendam luka yang begitu dalam. Maya merasakan kesendirian yang mencekam, dan di balik kesedihan itu, ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan terakhir. Aku akan pergi, Salim, ucapnya pelan, sambil menatap pria yang pernah ia anggap sebagai pelarian dari semua masalah hidupnya. Aku akan kembali ke Fahri, dan mencoba memperbaiki semuanya. Salim tidak menjawab, namun tatapan kosong di matanya cukup memberitahu Maya bahwa keputusan itu sudah final. Maya keluar dari rumah Salim, menembus hujan yang semakin deras, langkahnya berat dan lelah. Ia merasa seperti ada batu besar yang menekan dadanya, tak bisa bernapas dengan bebas. Setiap langkah yang ia ambil menuju mobil, membawa sejuta penyesalan. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal dalam kebohongan yang menggerogoti hidupnya. Ia harus menghadapi Fahri, berhadapan dengan kenyataan yang selama ini ia hindari. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menghadapi konsekuensi dari segala pilihannya. Sesampainya di rumah, Fahri sudah menunggunya di depan pintu, wajahnya tegang dan tampak sangat cemas. Maya, kau kembali, ucap Fahri,
dengan nada yang tidak bisa disembunyikan. Namun, ketika melihat wajah Maya yang basah kuyup karena hujan, hatinya sedikit tergerak. Maya hanya mengangguk pelan, menatap suaminya yang tampak semakin tua dan lelah. Aku sudah membuat keputusan, Fahri, katanya dengan suara bergetar. Aku akan kembali, aku akan memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Fahri, yang awalnya marah dan terluka, perlahan-lahan melangkah mendekat, menatap wajah Maya yang penuh air mata. Kau sudah sangat terlambat, Maya, kata Fahri dengan nada datar, namun ada sedikit kelembutan dalam suaranya. Kau tahu, aku mencintaimu, tapi aku sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mempercayaimu. Maya merasa seolah dunia benar-benar runtuh di sekitarnya. Ia ingin memeluk Fahri, menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ia lakukan adalah demi mereka, tetapi semuanya terasa terlalu terlambat. Semua yang ia lakukan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai, kini berbalik menghancurkan segalanya. Maya duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan tatapan kosong. Hujan yang terus mengguyur malam itu membuat suasana semakin suram. Fahri duduk di sofa dekat jendela, wajahnya tertunduk, tetapi Maya bisa merasakan kekecewaannya yang begitu dalam. Suasana di dalam rumah itu semakin mencekam, seperti ada jarak yang tak terlihat namun begitu nyata antara mereka berdua. Maya merasa dirinya terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Ia ingin berlari, meninggalkan semuanya, tetapi hatinya sudah terkoyak. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Fahri akhirnya membuka mulut, suara yang keluar sangat pelan, namun penuh makna. Maya, kau tahu betul apa yang telah kita lewati. Kita membangun segalanya bersama, dan kau menghancurkannya hanya karena kebohongan yang kau buat sendiri. Aku ingin percaya padamu, tetapi sekarang aku merasa tak ada yang bisa aku percayai lagi. Maya menatap suaminya yang duduk dengan wajah penuh luka itu, dan dalam hati, ia merasakan betapa dalamnya kesalahan yang telah ia buat. Seandainya waktu bisa kembali, ia ingin memperbaiki semuanya. Namun, ia tahu, tak ada lagi jalan mundur. Fahri, aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini, kata Maya dengan suara serak. Aku berusaha melindungimu, melindungi kita semua, tetapi aku justru terjerat dalam kebohongan yang semakin besar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Air mata mulai mengalir dari kedua matanya, namun rasa bersalah yang ada jauh lebih besar dari air matanya. Fahri hanya menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya sakit, namun ia tahu, perasaan itu tak akan bisa disembuhkan dengan kata-kata. Kepercayaan yang telah mereka bangun selama ini kini hancur begitu saja. Maya melangkah perlahan menuju jendela, memandang hujan yang semakin lebat. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak bisa ia pilih. Dalam hatinya, ia ingin kembali kepada Salim, karena cinta yang ia rasakan begitu kuat untuknya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bertanggung jawab atas Fahri, suaminya yang sudah menemaninya begitu lama. Semua perasaan itu bercampur aduk, seakan menenggelamkannya dalam lautan penyesalan. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Maya pelan, mencoba mencari jawaban yang tak pernah ia temukan. Fahri akhirnya bangkit dan mendekat ke arahnya. Kau tahu, Maya, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Aku sudah terlalu terluka untuk bisa menerima semuanya begitu saja. Mungkin aku bisa memaafkan, tetapi untuk melupakan, itu terlalu sulit. Aku merasa seperti aku tidak mengenalmu lagi. Maya merasa hatinya teriris mendengar kata-kata itu. Ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, dan setiap kata Fahri seperti semakin menghapus jejak-jejak kebahagiaan yang pernah mereka miliki bersama. Kebohongan itu terlalu dalam, terlalu kuat untuk bisa dipadamkan. Maya berbalik, menatap Fahri dengan penuh kesedihan. Fahri, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Salim. Aku tahu ini salah, dan aku tidak bisa memilih antara kalian berdua. Aku terjebak dalam semua perasaan ini, dan aku tahu aku tidak bisa memperbaikinya, ucap Maya, suaranya pecah karena tangisan yang tak bisa ditahan lagi. Fahri menatapnya, matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan diri. Aku ingin kamu pergi, Maya, jawabnya dengan suara pelan namun tegas. Kau sudah memilih, dan aku harus menerima kenyataan itu. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Maya terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Seakan seluruh tubuhnya terasa lemah, tak mampu bergerak. Kau tidak bisa memaksa aku untuk memilih di antara kalian berdua,
Fahri, kata Maya, berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Aku bukan orang yang sempurna, dan aku tahu aku telah membuat keputusan yang salah. Tapi aku tak tahu bagaimana mengakhiri semua ini. Fahri menunduk, mengusap wajahnya dengan tangan. Aku tidak ingin memaksamu, Maya. Tapi aku juga tidak bisa terus bersama seseorang yang telah menghancurkan hatiku seperti ini. Maya akhirnya keluar dari rumah, menatap malam yang sepi. Ia merasa hampa, seperti segala sesuatu yang pernah ia banggakan telah hilang begitu saja. Hujan masih turun dengan deras, namun tidak ada lagi yang bisa menenangkan hatinya yang terluka. Di luar sana, Salim menunggu dengan harapan yang masih ada, namun Maya tahu bahwa ia sudah terlalu terlambat untuk kembali. Ia terjebak dalam kebohongan yang telah ia buat, dan kini ia harus menerima bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. Semua pilihan yang ada terasa begitu berat, dan ia merasa bahwa dalam upaya untuk melindungi orang-orang yang ia cintai, ia telah menghancurkan segalanya. Maya berjalan dalam hujan, tanpa tujuan yang jelas. Langkahnya terasa berat, seperti setiap jejak yang ia tinggalkan menyakitkan hatinya lebih dalam. Udara malam itu terasa dingin dan menusuk, seolah mencerminkan kekosongan yang ia rasakan. Ia tak tahu harus kemana, atau apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, ia ingin kembali ke Salim dan meminta maaf, berharap ia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, hatinya ragu. Salim sudah terlanjur terluka, dan kata-kata tak akan pernah cukup untuk menebus semua kebohongan yang telah ia perbuat. Di tengah hujan yang semakin deras, Maya berhenti sejenak, memandang langit yang gelap. Dulu, ia sering merasa bahwa segalanya bisa diperbaiki dengan usaha. Namun, kini ia sadar bahwa ada luka yang terlalu dalam untuk sembuh dengan mudah. Seiring dengan setiap tetes hujan yang jatuh, Maya merasakan betapa kesalahannya telah membawanya pada titik tanpa jalan keluar. Semua pilihan yang ada terasa seakan dipaksakan, dan apapun yang ia pilih, ia akan kehilangan sesuatu yang tak ternilai harganya. Setelah beberapa saat, Maya kembali melangkah, namun kali ini ia tahu ia tak bisa lari selamanya. Ia harus menghadapi kenyataan, menghadapi apa yang telah ia rusak. Tanpa disadari, ia tiba di sebuah kafe kecil yang sering ia kunjungi bersama Fahri. Di sana, ia melihat seorang wanita duduk sendirian, matanya kosong, seperti orang yang sedang merenungi hidupnya. Wanita itu menatapnya sekilas, seakan mengenali Maya, dan Maya pun merasa seperti ada yang menahan dirinya untuk melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, ia teringat pada pertemuan pertama kali dengan Fahri. Semua kenangan indah itu muncul begitu jelas. Namun, meski semua kenangan indah itu datang, Maya tahu bahwa saat ini ia berada di persimpangan yang paling gelap dalam hidupnya. Ia tak bisa berpaling dari kenyataan yang telah ia ciptakan. Dalam keraguannya, ia merasa perasaan Salim dan Fahri yang terluka lebih penting daripada apapun. Ia tidak bisa terus menjadi seseorang yang ia sendiri tidak bisa percayai. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang salah, dan kini ia harus membayar harga yang sangat mahal. Maya memutuskan untuk kembali ke rumah Salim. Tidak peduli seberapa berat langkahnya, ia harus menghadapi pria itu dan meminta maaf, meski ia tahu itu tidak akan mudah. Ketika ia tiba di depan pintu rumah Salim, ia berdiri beberapa saat, berpikir, apakah masih ada tempat baginya di dunia yang telah ia hancurkan. Dengan napas berat, Maya mengetuk pintu. Suasana di dalam rumah itu sepi, dan Maya merasa seolah ia tak lagi menjadi bagian dari kehidupan yang dulu pernah ia anggap sebagai rumah. Salim membuka pintu, matanya tajam menatapnya, namun kali ini, tidak ada kemarahan yang terlihat di wajahnya. Hanya kelelahan dan kekecewaan yang terpendam. Maya, kata Salim dengan suara datar, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku katakan. Maya menunduk, tidak tahu bagaimana harus memulai. Aku tahu aku sudah mengkhianatimu, Salim. Aku sudah membuat kebohongan besar yang tak bisa aku perbaiki lagi. Aku datang hanya untuk meminta maaf, dan berharap kau bisa memberiku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Suara Maya serak, namun hatinya penuh penyesalan. Salim terdiam, seolah berpikir sejenak. Kau tahu, aku tidak bisa melupakan ini, Maya, kata Salim akhirnya, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan yang sama. Aku butuh waktu. Maya merasa tubuhnya lemas, namun ia tahu bahwa apa yang ia butuhkan adalah kejujuran dan keberanian untuk menghadapi semua konsekuensi. Aku tidak mengharapkan semuanya kembali seperti semula, Salim.
Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal, ucap Maya, dengan air mata yang kembali mengalir. Salim menatapnya 1 menit penuh, dan meskipun hatinya terluka, ia tahu bahwa keputusan apapun yang ia ambil sekarang, semuanya sudah terlambat. Aku akan pergi, Salim. Aku akan memberi ruang bagi kita berdua untuk berpikir. Tapi aku berharap, satu hari nanti, kita bisa saling memaafkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Maya berjalan keluar dari rumah Salim, menatap ke langit yang masih gelap, seakan menunggu jawaban dari takdir. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan mudah, tetapi setidaknya ia sudah mulai mengambil langkah untuk menyelesaikan semuanya, meski tak ada jaminan kebahagiaan akan kembali padanya. Di hadapannya, jalan masih terbentang luas, namun ia tak lagi merasa bahwa ia berjalan sendirian. Semua luka ini, meski terasa amat perih, akan membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti kejujuran dan pengorbanan. Maya berjalan sendirian di jalanan yang basah, jantungnya berdegup kencang. Langkahnya terasa semakin berat seiring dengan berjalannya waktu, dan setiap jejak yang ia tinggalkan di tanah yang basah akan menegaskan bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang tak bisa kembali. Pikiran tentang Salim dan Fahri terus mengganggu benaknya, saling berkejaran, memaksanya untuk memilih jalan yang tak pernah ia inginkan. Hari itu, setelah pertemuan dengan Salim yang penuh dengan luka, Maya merasa bahwa ia telah berada di ambang kehancuran. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus menghadapi kenyataan ini. Kembali ke rumah, Maya duduk di ruang tamu yang sunyi. Fahri belum pulang, dan ia merasa seakan dunia mengurungnya dalam ruang yang sempit. Ia menatap foto-foto mereka yang dulu penuh dengan kebahagiaan. Kini, semuanya terasa seperti ilusi. Maya meraba wajahnya dengan tangan yang gemetar. Setiap kenangan manis yang pernah mereka bagi kini seperti bayang-bayang yang tak bisa dijangkau. Ia merasa bersalah, terjebak dalam kebohongan yang ia bangun sendiri, dan kini, dunia yang ia kenal tidak lagi utuh. Semua kebahagiaan yang pernah mereka rasakan hancur seketika. Setelah beberapa saat, pintu rumah terbuka, dan Fahri masuk dengan wajah yang lelah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melepaskan jaketnya dan duduk di kursi di hadapan Maya. Maya bisa merasakan ada jarak yang begitu dalam di antara mereka, meski mereka berdua tidak mengatakan apapun. Fahri, Maya mulai dengan suara pelan, aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa membalikkannya lagi. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Suara Maya serak, terbata-bata karena tangis yang sudah hampir tak bisa ia tahan. Fahri hanya diam, menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi.